Pemirsa di seluruh tanah air, kita ketemu lagi dalam diskusi. Kalau saya bilang sangat ditunggu-tunggu, diskusi Jakarta Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu kasus Nazarudin yang telah menyebabkan gempa di Partai Demokrat. Nazarudin tidak hanya disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus penyuapan di Sesmenpora, tapi juga ada tendangan bola dari Mahkamah Konstitusi, dari ketuanya sendiri Pak Mahfud, yang mengatakan bahwa Nazarudin pernah mengirimkan uang kepada salah satu asistennya Pak Mahfud, Janedri, 120.000 Singapura dolar. Untuk apa itu uang dan kenapa Janedri dikasih? Tadi sore Pak Mahfud sudah datang ke sini dan saya sempat mewawancarainya untuk Jakarta Lawyers Club. Hanya saja karena dia harus hadir di pesta alumni atau pertemuan alumni teman-teman sekolahnya, dia tidak bisa hadir di tengah kita. Kita akan saksikan wawancara dengan Pak Mahfud lebih dulu. Pemirsa, kita bertemu dengan Pak Mahfud yang akan saya wawancarai untuk Jakarta Lawyers Club sore ini, karena beliau harus hadir di pertemuan dengan alumni sekolah beliau. Beliau terpaksa tidak ikut dalam diskusi, tapi kita akan wawancarai lebih dulu. Selamat sore Pak Mahfud. Sore Pak Karni. Katanya baru dari KPK. Ya, baru saja dari KPK. Dalam rangka? Ya, kasus yang Nazarudin ini kan kontroversial. Ini apakah pidana, apakah bukan. Nah, saya memandangnya itu sudut etik. Oleh karena sudut etikanya sudah selesai, artinya Partai Demokrat sudah melakukan langkah gitu sesuai dengan aturan-aturan etika partainya, maka tadi saya ke KPK menyatakan, kalau saya katakan bahwa uang yang diserahkan ke Sekjen MK ini tidak ada pidananya. Karena apa? Karena dia nyerahkan uang, tidak mesan apa-apa. Lalu kalau mau itu dianggap gratifikasi, kan gratifikasi itu kalau dikembalikan tidak apa-apa. Seperti kita kalau nerima honor dari kampus gitu, ya kita kembalikan. Kita dibayari hotel orang, kita kembalikan. Masa harus lapor ke KPK? Kita memandang seperti itu. Tapi saya bilang, kalau KPK mau mencari lebih dalam apakah ini ada unsur pidananya, silahkan. Sekarang kami siap dimintai penjelasan sejelas-jelasnya. Apa KPK menanggapinya setelah itu? Mungkin dengan bentuk Pak Mahfud kasih laporan atau apa? Saya tidak memberi laporan, jadi tidak pro justisia tadi. Belum ada pro justisia. Belum. Saya katakan silahkan kalau Anda mau memeriksa sekarang kasus ini. MK boleh diperiksa, siapapun boleh diperiksa, saya bilang gitu. Tapi urusan etika dengan MK sudah selesai. Bapak ketemu semua pimpinan KPK? Semua pimpinan KPK hadir kebetulan. Dan beliau tidak memplanningkan apa besok memanggil Janedri misalnya? Ya, katanya mau memanggil beberapa orang yang disebut dalam laporan Janedri itu, yaitu orang yang yang nyerahkan uang ke rumah Nazarudin, staf yang ngantarkan, yang disuruh ngantar, 2 orang, sopir dan pegawai, yang kemudian diterima oleh satpamnya Nazarudin itu kan. Nah, lalu kemungkinan akan memanggil semua kepala biro yang mendengar percakapan Nazarudin dan Janet ketika Nazarudin mengatakan bahwa uang pengembalian sudah diterima gitu. Itu kebetulan ada kepala biro semua di situ, karena sedang rapat tiba-tiba teleponnya Nazarudin masuk, begitu dikenal Nazarudin lalu dibuka, bicaralah. Oh iya, sudah saya terima Pak Janet. Kenapa sih kok dikembalikan, itu kan hanya uang persahabatan gitu. Itu soundnya soundnya diperdengarkan kepada semua kepala biro. Iya. Bapak sendiri tahu bahwa ini ada pemberian seperti ini kapan?
Sehari kemudian, Sehari setelah dikasihkan. iya karena Janet ini lapor ke saya gelisah. Pak, saya ini ada masalah besar. Kenapa? Saya diberi uang oleh waktu itu belum ngaku namanya Nazaruddin. Saya diberi uang oleh seseorang dan mau dikembalikan tidak mau. Itu siapa? Dari anggota Komisi 3 DPR. Ya coba segera dikembalikan. Nah dihubungi sulit. Ketika hari kedua dihubungi dia, oh oke, saya di luar kota, kalau mau dikembalikan besok-besok aja lah, saya masih di luar kota gitu. Tapi saya bilang jangan sampai nunggu lama karena begini itu, kalau sebelum Anda kembalikan lalu tiba-tiba ada berita bahwa Anda nerima uang itu bahaya semua MK ini. Oleh sebab itu kejar sekarang, kalau tidak bisa sekarang Anda kembalikan ke rumah siapapun yang ada di rumah itu, saya bilang. Itu yang menerima. Yang menerima tuh akhirnya satpam di situ. Baik, tapi ketika pemberian itu kan katanya pertemuan di restoran di Iya, Kemang. iya. Sebenarnya apa tujuan pertemuan Janedri dengan si Nazaruddin sore itu? Kalau laporan Siang atau malam tengah malam lah, menjelang tengah malam. Jadi begini, Janidir ini kan pekerja keras ya. Jadi kalau kerja sampai malam di kantor. Nah dia habis sisa itu dipanggil, ditelepon mau ketemu gitu. Pak, kami masih rapat besok aja. Terus enggak, kamu ditunggu, seperti maksa gitu, seperti memberi instruksi, kamu ditunggu di sini gitu. Nah, ya sudah, nanti habis rapat ke sana terjadilah pertemuan tuh kira-kira di atas jam setengah 11 gitu. Pokoknya di atas jam 10 lah. Nah, datang di situ terjadilah peristiwa itu. Sesudah ngobrol lalu meninggalkan uang, sesudah dikejar apa namanya. yang diomongkan kata Janedri ketika itu? Enggak ada, katanya cuma basa-basi aja, artinya enggak pesan apa-apa, enggak ngomong apa-apa. Lalu meninggal uang, sesudah dikejar, uangnya Pak ini Pak, gitu. Loh, itu ambillah untuk Pak Janet gitu. Pak, ini saya enggak boleh nerima ini. Jangan rame-rame, ini banyak orang. Assalamualaikum, katanya pergi. Lalu kan enggak bisa ditinggal nih, kan ada pramusa, dia ada tamu lain, dibawa lah pulang itu. Tetapi besok pagi-pagi langsung dikontak, enggak terkontak gitu, lalu lapor saya. Hari kedua baru dikontak gitu, ketemu, tetapi ada di luar kota itu tadi. Nanti minggu depan aja. Saya suruh kasihkan sekarang juga siapapun yang ada di rumah, dan jangan Berapa sampai. orang yang hadir di restoran itu? Katanya cuma berdua. Berdua tuh. Iya, berdua. Jadi nggak ada saksi ketika dia mengasihkan. Tidak ada saksi ketika dia mengasihkan. Tetapi kan ada bukti ketika dia mengaku menerima, dan ada CDR kan, kalau data record. Baik. Tapi ada nggak misalnya kalau anggaran DPR nanti biar saya ngurus, Tidak kalau tahu. MK butuh anggaran apa, biar saya yang tangani. Sebenarnya kalau Mas Karne baca berita di media massa gitu kan, ada berita di koran kalau Komisi 3 itu heran kepada MK. Itu kan yang dimuat di koran. Kenapa nih Komisi 3, MK ini kok lain dari yang lain? Anggarannya mau ditambah kok enggak mau gitu. Artinya kita enggak perlu minta-minta, enggak perlu menggunakan perantara. Kita mau dikasih aja, kalau tidak realistis kita tolak gitu. Tetapi bahwa untuk yang realistis itu lalu menghubungi setiap anggota komisi untuk memberi pengertian, ini begini loh, anggaran ini diperlukan seperti ini. Itu saya kira semua departemen kalau itu. Apakah dalam rangka itu Janedri pernah bertemu dengan Nazaruddin sebelumnya? Oh Atau iya, dalam bicara-bicara soal anggaran MK di DPR kan. Oh itu ya. iya, dan bukan hanya dengan Nazarudin, dengan semua Oh, anggota. jadi hubungan kerja Hubungan begitu kerja sudah. Ida Fauziah aja sering kita beritahu kita Baik, jadi punya bukan program ujuk-ujuk ini, ya. pertama kali Oh ketemu terus bukan. sodorin uang gitu. Oh iya, bukan. Bukan. Terus kenapa Bapak tidak ada inisiatif atau Pak Janetri waktu itu misalnya Hmm. dilaporkan ke KPK atau kepada kepolisian? Dalam tuduhan apa? Dalam dugaan apa? Kalau pidana harus jelas pidananya. Kalau tidak, kita ngelaporkan orang pidana tiba-tiba itu bukan pidana, tuh hanya mau hadiah biasa, malah ini yang dianggap mencemarkan nama baik. Bisa dilapor, kamu ngapain laporkan saya? Saya cuma ngasih uang. Uang kalau ndak mau dikembalikan ya selesai kan gitu kira-kira kalau lapor. Kalau misalnya dikatakan dugaan suap nyuap apa, nanti malah ini yang jadi korban. Dan orang tidak nyuap, lebih baik kembalikan saja. Seperti halnya kalau kita dibayari orang, lalu Baik, kita udah tapi siap kenapa balik. kemudian Pak Mahfud dengan atau Pak Mahfud lah Hmm.
berinisiatif menyampaikan itu ke presiden? Begini, saya memang suruh segera kembalikan dan sebelum ini masalah ribut, ini masalah etika. Kalau pidana sama sekali tidak ada. Masalah etika artinya ada sesuatu tidak wajar orang ngasih uang 120.000 Singapura kepada pejabat, padahal ini ada orang miskin di pinggir jalan yang banyak. Itu surat saya kepada presiden. Bagi saya ini presiden, Pak SBY, bagi saya ya masalah gitu. Oh, Tapi itu tertulis. itu tulis saya. Kapan itu, Pak? Yang tertulis, yang seperti itu lisan, kemudian itu bulan November kan lisan. Oh, ya lisan bulan November. Lalu tidak ada perkembangan apa-apa karena memang Pak SBY waktu itu berjanji ya nunggu perkembangan situasi. Tiba-tiba meletus kasus Menpora ini, kasus Menpora si Wafid Muharrar itu. Nah, lalu sesudah itu Pak SBY telepon saya, Pak Mahfud itu laporan Pak Mahfud yang dulu tuh benar ya katanya. Ini sekarang ternyata anak ini ada masalah nih di masalah Kemenpora gitu. Loh iya Pak kan dia sudah lapor. Nah kalau gitu Pak Mahfud saya akan mengambil langkah-langkah ke dalam untuk menyelesaikan masalah ini. Tolong Pak Mahfud buat tertulis. Itu tanggal 10 Mei. Beliau telepon saya November sampai Mei. Baik Pak, daripada saya nanti dituduh macam-macam. Kalau tidak mau membuat laporan, berarti yang dulu laporannya bohong kan gitu. Saya tulis lengkap persis substansinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Lalu saya kirim, diambil buka surat itu oleh Denny Indrayana ke kantor saya. Saya tidak pernah ngomong apapun ini tanggal 10, lalu tanggal 15 surat itu diambil, lalu tanggal 17 beliau telepon saya lagi menyatakan sudah diterima Pak Mahfud, suratnya bagus. Lalu cuma bilang itu, lalu diskusi soal Pancasila, masa depan negara dan sebagainya. Baru ini belum ada yang tahu kan kasus ini. Baru tanggal 20 itu Pak SBY sesudah rapat resmi kenegaraan gitu minta para menteri keluar, saya mau berdua dengan Pak Mahfud. Ini sudah urusan, bukan urusan kenegaraan. Lalu terjadilah perbincangan itu, mengklarifikasi isi surat saya, lalu dia minta Pak Mahfud kalau gitu. Ini masyarakat harus tahu Pak Mahfud, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan karena Pak Mahfud yang lapor, saya minta Pak Mahfud yang menjelaskan ke masyarakat dan saya yang akan membuka konversi pertemuan itu. Nah itulah ceritanya. Lalu ya saya buka aja. Cuma itu aja sebenarnya. Kalau bagi MK tidak ada persoalan besar. Kalau waktu sebelumnya secara lisan Bapak bulan November itu menyampaikan ke presiden, Betul. Itu tujuan Bapak apa waktu itu? Begini, waktu itu saya bilang Bapak ini sebagai teman, saya bilang. Seperti biasanya dia selalu, sejak saya sebelum MK itu sering bicara sebagai teman. Kadang-kala nelpon, kadang-kala hanya mengucapkan selamat tahun baru gitu. Selamat hari raya itu sering begitu. Orangnya memang sangat bersahabat. Lalu Pak ini sebagai teman, tidak Bapak sebagai presiden, saya bilang. Ada apa Pak Mahfud ini, partai saya ada bendahara Bapak ini di Partai Demokrat. Ini ngasih uang begini. Tapi terserah Bapak, saya tidak akan buka ke publik karena ini ini bukan urusan hukum, tidak ada pidananya bagi kami, tetapi bagi kami mencurigakan. Oh ya Pak Mahfud, itu memang, lalu Pak SBY cerita, ya ini memang saya dengar sebelum dia jadi bendahara memang sudah banyak yang masalah, tetapi dia kan diusulkan oleh pemenang kongres, oleh Anas Urbaningrum gitu, dan formatur lah ya. Ya kita orang demokratis dan belum ada bukti hukum apapun, ya kita terima aja sebagai bendahara. Tapi dengan adanya laporan Pak Mahfud itu nanti kami pelajari. Nah saya anggap masalah itu sudah selesai, tidak ada masalah. Gitu. Sampai terjadi kasus itu. Menpora dan kemudian presiden minta surat, minta ya, laporan terus. Kalau begitu perlu Bapak tanggapi juga tuduhan bahwa Bapak cari popularitas lah, mau menghancurkan Partai Demokrat lah. Kalau saya mau numpang kasus itu mestinya lapor sekarang. Itu sudah dulu. Dan itu presiden yang minta. Presiden sekarang masih sehat, segar bugar. Tanya aja ke presiden. Apa betul dia minta? Apa betul saya lapor November?